Malam ini, malam di mana kita mengingat kembali satu berita sukacita. Ketika malaikat surga berkata, sebab bagimu telah lahir juru selamat di kota Daud. Berita yang membuat para gembala bergegas. Berita yang membuat orang Majus segera mencari dia. Berita yang menimbulkan sukacita dan gegap gempita di surga. Berita kasih yang besar, Allah yang menjadi manusia, turun ke bumi demi dosa kita. Dan biarlah malam ini menjadi malam di mana kita mengingat lagi akan kasih-Nya. Malam kudus, malam kelahiran penebus, malam di mana pengharapan itu nyata atas kita semua.
kelahiran Sang Penebus menjadi kabar sukacita bagi semua orang. Kita ada dalam kasih-Nya. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu padanya, kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan karena kebaikan hati Tuhan yang begitu besar. Malam ini kami peringati dalam ibadah malam penghayatan Natal. Kami mengingat kembali begitu besar dan ajaibnya kasih itu, sehingga Tuhan yang agung dan esa itu turun ke bumi menjadi seorang bayi manusia, lahir di kandang domba. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Meski kami saat ini merayakan Natal dalam situasi tidak seperti biasanya, tapi kami tahu satu yang sama, Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang hidup. Dan biarlah Tuhan yang Maha Mulia memberkati awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami, sehingga semuanya mendapat berkat Tuhan. Semuanya makin mengasihi Tuhan, semuanya mengingat kembali ada pribadi yang begitu besar, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi kami. Terpuji Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak hal yang janggal kita lewati memasuki 2020. Jabat tangan tak lagi terasa hangat. Pertemuan dalam sebuah kelompok menimbulkan keresahan. Ada orang-orang yang bergumul karena keterpisahan. Ada mereka yang harus menjauh karena keadaan. Siapa yang harus menyangka ketika saat ini kita harus menyatukan hati di tempat-tempat yang terpisah. Akhirnya lembah kekelaman itu datang ke dalam setiap orang. Bukan hanya kita, seluruh dunia merasakan. Namun satu hal, keyakinan kita, ada perlindungan sempurna. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Dia menjadi pelindung kita dalam lembah kekelaman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Pernah sedetik pun
apapun lembah itu, kita akan melewatinya, sebab Tuhan beserta kita. Walau ku harus berjalan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. sungguh mulia dan sempurna. Dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Kita tidak dapat menampik, hari-hari ini kita jalani dengan sulit. Pandemi mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Kita berada dalam masa yang penuh kecemasan dan kekhawatiran yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Virus corona telah memporak-porandakan kehidupan umat manusia di bumi ini. Terjadi banyak krisis, kehilangan, penderitaan, dan keputusasaan. Ngapo? Gawatnya, Ngapo gawat-gawat? itu nanya, Cak Ona itu nanya, sudah sampai di Indonesianya. Siapa Cik Ona? Kayak gini Ini baju nah, bagus. virusnya dari Wuhan itu nanya. Oh, corona, corona. Bukan Itu Cik Ona. dia yang ngomong ke tadi itu nanya. Salah sedikit nanya, iyo. Besar dulu di pintu besar sih. Pemirsa, saat ini telah terjadi peningkatan korban yang luar biasa akibat virus corona. Penyebaran virus yang sangat cepat dan mematikan menjadi ancaman besar kehidupan manusia. Rumah sakit sudah tidak mampu menampung korban yang terus berdatangan.
Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melakukan tindakan pemutusan mata rantai penyebaran virus ini. Pemerintah menghimbau seluruh masyarakat sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah, bekerja dan sekolah dari rumah secara online, pusat hiburan, restoran, dan mal untuk sementara ditutup. Keadaan ini tentu mengakibatkan dampak besar bagi negara, pelaku usaha, mental anak, dan kehidupan keluarga. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan dan memperkuat imunitas tubuh. Mari kita bersama melawan virus corona ini. Ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di update berita selanjutnya. Saya Nira dari Emmaus TV melaporkan. Libur telah tiba, hatiku gembira. Hah? Libur? Woi Mi, lemak nih, gak libur Mi, tak corona nih. Pokoknya lemak nih, baca bangun siang, ladas, main game, PUBG, pokoknya ladas, pokoknya. Ladas apa lah kamu berdua nih Bi. Woi. Nabi, kami nak rekor panjang ini. Satu kaki, kaos kaki kami, baju kami, Banyak gawean kunci. yoi. Sekalian punya aku juga nak libur. Jadi libur panjang, Ya, baju, ada tas, lah. spray juga Mel kalau Banyak gawean. yang bersih, cuci nih, Bukan jangan ada bersih. tadi tas tuh, Oh, Bi, Joko. ya, Bi. Nah, Kaki kau tambah, Bi. dah siap tuh, Bi. Ini Bi. Kaki dulu seperti itu. Oh, udah bisik kok nih. Mami, Bi balik. Kenapa balik cepet Bi? Baru jam 3 Bi. Tapi ini dapat kabar. Besok nih disuruh WFH. Apa dia WFH tuh Bi? Gak ngerti mami bahasa Inggris Bi, bahasa Indonesia baik gitu nih. Kembali badan besar, baik. Otaknya Nah, kecil. jadi apa artinya itu nah kami nanya? Bahasa Inggris, Pak. Nah. Kita nggak ngerti. Itu WFH itu apa? Apa? Work from home. Nggak beda dari rumah besok. Ya ini. ampun Pipi, anak beko di rumah. Kalau ada sekolah lagi libur, Pipi pening pulo di rumah. Papi pulo buat mama pening di rumah. Pening ya mami nak pergi bela mami nih ya. Pening. 2 weeks later. Edi, Hadir, Bu. Vena, Hadir, Bu. sudah pada mandi belum ini? Udah, udah. Coba, Ibu mau lihat kalian berdiri. Baju seragamnya lengkap nggak? Lengkap, Bu. Bi. Oh iyalah mati. Edi, Salah Bu, Bibi ini pakai acara salah. Edi, Vena. Ya, Bu, sebentar, Bu. Bibi ini Wah, jangan-jangan nggak lengkap nih. Lengkap, Bu. Sebentar, Bu. Ini macet pula ini. mati, Bu. Ini videonya, Bu. Sebentar, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Saya selaku pimpinan perusahaan sangat berterima kasih atas pengertian dan kesabaran seluruh karyawan yang tetap bekerja dari rumah masing-masing selama masa pandemi ini. Tapi situasi ini bukanlah mudah bagi perusahaan untuk bisa tetap dapat beroperasi seperti biasa. Maka dengan berat hati, perusahaan harus mengambil kebijakan yang sangat tidak menyenangkan, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Dengan ini, Bapak Andi termasuk karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan.
tidak mami ini. Ah, Kenapa? belum lagi yang masuk konsen. Kenapa, Pi? Maksudnya Rai papi ini coba cuci muka dulu kenapa Rai? Apa? Kecil suara tuh kan. Pi, ya Allah, Pi, ngapa jadi PHK? Mami tuh lah ngomong dan tahun-tahun kemarin, Pi, carilah gawean lain yang sampingan. Jadi ada duit sampingan. Sekarang macam mana anak dua, bibi siko, papi pula ada pegawai. Duit dari mana untuk hidup kita nih, Pi? Hai papi nih. Itulah mami kesel sama papi nih cak ini nah. Macam mana nah PHK cak ini nah? Nih, apa? Disuruh bayar ke sekolah. Nih, Ngomong sama papi kalau tak sama sekolah. aku nih. Disuruh bayar walaupun daring tuh. Nah, Pi, dengar. Nah, Pi, aku juga Pi, minta beli kuota, Pi lah habis kuota aku nih Pi. Gara-gara Zoom meeting sekolah terus, aduh Pi, pusing aku Pi. Nah, selontok dari kau minta mami kalau pening balap papi nih. Kalau lagi peningnya. 9 bulan menjalani kehidupan baru yang berbeda dan datangnya tiba-tiba bukanlah mudah, terlebih bagi orang-orang percaya yang akan merayakan Natal. Hidup terasa kosong tanpa pertemuan dan kehangatan pelukan orang-orang yang kita kasihi. Jangankan berpelukan, berjabat tangan saja ragu. Di mana kehangatan itu sekarang? Tapi, Mami, bentar lagi kita di sedang Natal ya. Cuma Natal tahun ini beda dan pasti dengan tahun-tahun kemarin pasti. Aku mau ganti baju, berasnya dalam rumah. Sebagai bulan tahun ini dengan kondisi keluarga itu sekarang ini, aku udah ngerti lah keadaan keluarga ini. Pi, Natal sekali ini ngapa lah terasa dingin ya, Pi? Maksudnya? Iyalah, kita tidak bisa kebaktian di gereja. Sudah tuh salaman tidak bisa. Yo, di rumah terus kan nih? Pi, Tapi mami nak mami tak baca beli ke kamu baju, tak baca beli kue, tak baca beli permainan di Natal ini. Bi, banyak cucian ya? Tambah sih kok, Bi. ayo taruh nanya. Bi, sudahnya aku tahun Natal tahun ini sepi. Kue-kue untuk anak-anak kate, baju untuk anak-anak kate, baju untuk laki kate, gelok kosong galo Bi. Aduh Bi, Natal aku lah tahun kayak ini. Nyonya jangan sedih. Natal tuh ada kue atau kating kue, ada baju baru, apa udah kating baju baru. Tidak ada pohon Natal juga ada apa-apanya. Yang penting Natal itu ada sukacita di hati kita. Cak mana nak suka cita Bi, galo-galo dak kate Pi. Kue kate, anak kate baju budak-budak nah dak kate galo. Nah kalau bibi raso-raso, Natal tahun ini lah justru yang paling berkesan tuh karena ada corona ini. Nah yang penting tuh kan Natal itu kan Nyonya tahu Natal itu kan lahir dari Immanuel, yang berarti Allah datang berserta kita. Ini tak usah sedih. Nah Nyonya dengar lagu nih ya, coba bibi nyanyi dulu ya. Hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk merayakan kelahiran Yesus Juru Selamat yang kita percayalah. Mujizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat pulihkan derita. Natal bawa damai dan sukacita. Cak, bibi gitu kan Bi. Iya, bisa nyanyi Pi. Cak, musuh Rudi ya. Iya, ya Allah. Iya, dia kok mirip musuh Rudi betapa kamu omongannya. Tapi benar nih dia kata ke bibi. Mami ingat tak ya? 9 bulan yang lewat kita mengalami hidup yang berat nih. Papi dipecat anak-anak ada sekolah, bibi dah digaji. Tapi PHK penghasilan kita dah kate. Hidup ini kan pasti kan gara-gara corona ini kan. Tapi sampai sekarang sudah 9 bulan lewat. Itu pacak baik lewati kira-kira gitu. Amin. Nah, jadi intinya Tuhan Yesus itu di tengah kesulitan dia tetap menyertai kita. Dia dah Allah Immanuel. Dia dah dia. Nyonya, Kasih Bi. Nyonya jangan sedih-sedihnya. Boleh lah baby. Iya boleh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat kami
menyaksikan video drama tadi, sesungguhnya itulah yang terjadi dalam hidup kami. Ada perubahan-perubahan besar yang mengguncangkan kehidupan kami. Kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami tidak mengerti langkah-langkah apa yang kami harus ambil. Tuhan, bantulah kami di dalam malam penghayatan Natal ini. Kami sungguh bisa mengambil waktu yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, supaya kehidupan kami di tengah guncangan yang begitu besar, kami dapat tetap tenang dan teduh melewatinya. Biarlah firman-Mu pada hari ini yang kami dengarkan sungguh akan memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Drama yang kita baru saksikan tadi, ya, sesungguhnya adalah bagian kecil dari keadaan hidup yang dialami oleh banyak orang dalam masa ini, ya. Memang ketika kita nonton tadi, kita pasti ketawa-ketawa. Kita pasti merasa itu lucu, ya. Yang memerankannya adalah teman-teman kita yang tidak sewajarnya, ya. Mereka menceritakan tentang hal yang seperti itu, lucu bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengambil waktu sejenak untuk memikirkan bahwa peristiwa-peristiwa yang dilakonkan tadi, didramakan tadi, itu terjadi dalam hidup kita, masihkah kita bisa ketawa? Masihkah kita merasa itu lucu? Saya percaya tidak akan. Itu tidak lagi menjadi sebuah kejadian yang lucu. Itu tidak lagi menjadi kejadian yang menggembirakan. Tetapi itu menjadi kejadian-kejadian yang sungguh memilukan hati kita. Yang membuat kesuraman di dalam hidup kita. Bahkan juga mungkin mengecewakan. Sekarang kita hidup dalam keadaan yang sama sekali bukan harapan kita, bukan? Bahkan terbayang saja pun tidak pernah bahwa kita hidup di masa yang seperti ini. Di masa di mana kita diputar balikkan kehidupan kita, diguncangkan, bahkan lebih dahsyatnya lagi katanya, diporak-porandakan seluruh kehidupan kita. Virus corona telah mengguncang, memporak-porandakan seluruh tatanan kehidupan manusia. Yang kita lakukan sudah begitu nyamannya. Yang kita lakukan sudah begitu tenangnya, kita bisa melewati hari-hari kita dengan baik. Tapi ketika virus kecil yang datang dalam dunia ini, yang sama sekali tidak dapat kita lihat dengan mata kita, namun itu sudah sangat mengguncangkan kehidupan umat manusia. Segala harapan yang telah kita susun, segala rencana yang sudah kita harapkan untuk terwujud, segala doa-doa yang kita rindukan terjadi, ya pupus sudah Bapak Ibu. Begitu datangnya virus yang cepat memporak-porandakan kehidupan kita, sebegitu cepatnya juga harapan itu hilang. Sebegitu cepatnya juga semua impian-impian kita menjadi sirna, bukan? Karena perubahan tatanan kehidupan terjadi, perubahan ekonomi terjadi. Semuanya membawa pikiran, tenaga, perasaan dan ketenangan serta kebiasaan hidup kita, semuanya dibuat berbeda. Jutaan umat manusia hari ini terguncang, terdiam, termasuk saya. Mengalami semua peristiwa ini membuat kita terguncang, terdiam, lalu kita menjerit seraya berteriak, Tuhan, mengapa ini terjadi? Kenapa Engkau biarkan kami mengalami ini semua? Sesungguhnya harus kita pahami bahwa penderitaan, kesusahan, dan juga pergumulan yang kita hadapi hari ini tidak jauh karena kita manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa akan mengalami
peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat tidak mengenakan. Jauh berbeda sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Segala sesuatu baik, segala sesuatu indah. Bahkan hubungan manusia dengan Allah juga bahagia. Begitu indahnya. Tidak ada pemisah antara Allah dengan manusia. Tapi dosa sudah memisahkan manusia dengan Allah. Akibat dosa manusia terpisah dari Allah. Maka sejak itulah penderitaan, kesengsaraan, kesuraman adalah hal yang menjadi bagian hidup kita. Sederhana Bapak Ibu, oleh karena ketidaktaatan kita, oleh karena pemberontakan kita terhadap Allah, maka hal-hal yang tadi saya katakan, penderitaan, kesengsaraan, kesuraman, menjadi bagian hidup manusia yang tidak bisa kita tolak, itu terjadi. Namun dalam masa penantian untuk dipulihkan, karena Tuhan berkata, tidak untuk selamanya kita berada di dalam masa kesuraman. Untuk menanti waktu Tuhan memulihkan itu pun tidak juga banyak orang yang bisa bertahan. Tidak juga banyak orang yang bisa menantinya dengan kesetiaan. Tapi banyak yang berteriak, yang bersungut-sungut, yang marah kepada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Di mana Engkau saat kami mengalami kesuraman hidup? Nabi Yesaya pernah menubuatkan tentang pemulihan atas Yehuda. Saat itu mereka juga mengalami hukuman dari Tuhan. Yehuda sedang dihukum oleh Tuhan atas ketidaktaatan mereka. Mereka masuk ke dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kesuraman, terhimpit, tertekan, dan dalam kegelapan. Ini sebuah hak yang dinubuatkan oleh Yesaya ketika Yehuda di dalam kesuraman hidupnya. Yehuda, kamu harus tetap bertahan karena tidak untuk selamanya kamu berada di dalam kesuramanmu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak yang bukan anak biasa, tetapi anak yang nantinya akan menjadi juru selamat, yang akan menjadi Mesias, yang disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan nantinya dia yang lahir itu adalah besar kekuasaannya dan sejahteranya tidak akan berkesudahan. Seruan Yesaya membuat Yehuda kembali punya harapan, punya pengharapan yang besar bahwa keadaan mereka segera akan dipulihkan dengan datangnya bayi yang akan lahir itu. Mereka akan dibebaskan dari kesuraman hidup mereka. Tuhan Allah masih memberikan Yehuda kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan memulihkan mereka dengan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan di depan mata mereka. Bapak Ibu nanti boleh baca Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-6. Yehuda masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan perbuatan Allah. Kalau Yesaya juga pernah menubuatkan hal yang demikian, saya juga teringat kepada Nabi Habakuk. Juga pernah berdoa ketika dia merasa dalam masa kesuraman. Yehuda dalam masa kesuraman. Dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, dikatakan di sana, bahwa keadaan Yehuda juga berada di dalam kesuraman. Mereka menyaksikan hidup, bukan saja menyaksikan ya, tetapi mengalami hidup di mana pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak lagi berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bayangkan Bapak Ibu, betapa suramnya hidup Yehuda. Mereka tidak lagi memiliki apa yang menjadi kebutuhan pokok. Mereka butuh apa? Kehidupan mereka butuh ara, butuh anggur, butuh zaitun, dan butuh bahan-bahan makanan yang lain. Perlu kambing domba untuk makanan mereka, tapi semuanya itu tidak ada. Semuanya itu tidak ada. Bahkan bukan saja apa yang mereka butuhkan untuk mereka makan, apa yang mereka butuhkan juga sebagai penyembahan mereka kepada Allah tidak ada lagi. Kambing domba tidak ada lagi.
Karena itulah persembahan mereka kepada Allah. Tetapi Nabi Habakuk berkata, tetapi aku, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Habakuk 3 ayat 18. Ini doa dari Habakuk. Kenapa Habakuk bisa berkata demikian? Sekalipun aku tidak mendapatkan pohon ara yang berbunga, pohon anggur yang berbuah, pohon zaitun pun mengecewakan dan sebagainya, tetapi aku tetap akan bersorak-sorai. Bapak, Ibu, dan Saudara, bisakah kita seperti Habakuk? Di tengah masa suramnya hidup kita, lalu kita berkata, hari ini aku tetap akan bersorak-sorai, aku akan tetap beria-ria di dalam Allah. Saya tahu itu sulit untuk kita bisa berkata demikian. Porak-porandanya hidup kita lebih menyeret kita kepada kesuraman. Tapi hari ini kita belajar, saya juga mau belajar seperti Habakuk bisa berkata, aku mau bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Mengapa Habakuk bisa sedemikian? Karena Habakuk meyakini bahwa Allah adalah Tuhan dan kekuatannya dalam ayat yang ke-19. Kalau Allah diyakini Habakuk sebagai Allah dan kekuatannya, keselamatannya, maka apapun yang terjadi sesungguhnya tidak akan menggentarkan Nabi Habakuk. Itu juga yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kalau dia yang lahir ribuan tahun yang lalu sebagai seorang bayi yang hadir mau menjadi sama dengan manusia, mau turut merasakan, tetapi dia bukanlah bayi yang lemah. Tapi bayi itu adalah Mesias. Mesias yang jadi penyelamat. Mesias yang jadi penolong di dalam hidup kita. Mesias yang memberi dirinya untuk menjadi harapan yang pasti bagi umatnya. Oleh sebab itu, Allah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Untuk mau menjadi sama dengan manusia. Supaya bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Bukan saja mau, tetapi dia juga tinggal di dalam kita. Turut merasakan penderitaan dan kesusahan kita. Tetapi dia menjanjikan sebuah harapan yang baru. Bahwa dia dapat menjadi juru selamat dan kekuatan kita. Karena itu, sekalipun saat ini kita berada dalam kesuraman hidup, jangan pernah berfokus pada masalah kita. Tapi rasakan bagaimana dia hadir dalam setiap hidup yang kita jalani. Sebab dia adalah Allah yang Immanuel. Allah berkata, ketika Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, berilah dia nama Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Saudara bayangkan, kalau ada seorang yang bisa diandalkan, selalu bersama dengan kita, selalu mendampingi kita, saudara merasa takut tidak? Seperti seorang anak yang ketika dia merasa takut sendirian, lalu dia panggil yang paling bisa diandalkannya, papanya. Papa temenin aku, papanya temenin dia, nyaman hidupnya, tenang sekali dia. Mungkin dia bisa merasa begitu tenang untuk bermain, tenang untuk tidur, tenang untuk berjalan di dalam kegelapan. Karena dia tahu dia tidak sedang sendiri. Ada pribadi yang besar, ada pribadi yang bisa diandalkan, yang selalu berjalan bersamanya. Demikian juga kehadiran Allah sebagai Immanuel. Dia Allah yang bisa hadir, dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Dan tidak sedetik pun dia meninggalkan kita. Dia sedang bersama-sama dengan kita Bapak Ibu dan Saudara di kesuraman hidup kita hari ini. Mari kita terus mengandalkan dia yang menuntun dan membawa kita kepada kemenangan akhir. Karena masa ini tidak untuk selamanya seperti ini. Masa ini Tuhan akan gantikan dengan masa yang bersorak-sorai. Saya tidak bisa menjanjikan kapan pemulihan itu datang. Tetapi saya mau katakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Allah beserta dengan kita melewati segala musim kehidupan kita. Kita tidak sedang sendirian, dia ada beserta dengan kita. Rasakan kehadirannya yang meneguhkan perjalanan kita. Rasakan kehadirannya yang menolong kita. Rasakan kehadirannya yang menguatkan kita dalam masa hidup kita.
Sekalipun segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam kepunyaan kita itu sirna. Tapi selama kita bersama dengan Allah, maka segala sesuatu menjadi baik. Selamat menikmati hidup bersama Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah yang akan menuntun kita kepada pemulihan dan kemenangan. Mari terus mengandalkan Dia sebagai Tuhan Allah penyelamat dan kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami merasakan hari ini ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada pengharapan baru saat kami berada di kesuraman hidup kami oleh karena pandemi ini. Tetapi kebenaran firman-Mu menyapa kami di malam kudus, menyambut kemenangan kelahiran Yesus. Kami telah diingatkan betapa Allah rela menjadi manusia untuk turut merasakan apa yang kami alami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang luar biasa itu. Engkau rela memberi diri-Mu lahir sebagai manusia di kandang yang hina. Engkau rela memberi diri-Mu mati di atas kayu salib, menggantikan kami yang sesungguhnya harus berada di sana. Hari ini kami bersyukur kalau semua itu Tuhan gantikan bagi kami. Dan yang Tuhan rindukan adalah hati yang tetap mau percaya sungguh-sungguh kepadamu. Berikan kami hati yang sungguh memiliki iman yang besar bahwa Engkau adalah Allah, juru selamat dan kekuatan kami. Sehingga kami mampu menjalani masa sulit hidup kami. Musim-musim yang berubah berganti dalam hidup kami. Kami tetap boleh merasa tenang, kami boleh tetap merasa kuat. Bahkan kami boleh dituntun sampai pada kemenangan di mana kami menyaksikan Tuhan memulihkan hidup kami dan memberikan kami keselamatan. Jagai kami Tuhan di dalam setiap goncangan-goncangan hidup yang kami tidak tahu apakah itu besar atau kecil. Tapi buat kami semuanya di Natal yang sangat berbeda ini, tetapi kehangatan sungguh terasa buat kami. Karena Allah tetap hadir beserta dengan kami. Dimanapun kami berada, apapun keadaan hidup kami, apapun pergumulan kami, Engkau ada di sana untuk menjadi juru selamat dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Yesus yang telah lahir, yang hari ini kami kenang kelahiran-Mu dengan begitu hangatnya melalui ibadah penghayatan Natal ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya itulah yang memberkatimu, melindungimu, serta menyertaimu dimanapun engkau berada. Mulai sejak saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang berkata di kerajaan surga. Bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau
kebaktian selesai, saat teduh. Ya. Selamat malam bagi kita semua. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sudah bersama-sama hadir dalam kebaktian penghayatan malam penghayatan Natal. Dan besok jangan lupa tanggal 25 kita masih ada perayaan Natal jam 8. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Yang jadi kekuatan, kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mujizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati.